Bayangin aja kepadatan penduduknya bisa sampai lebih dari 277.000 orang per kilometer persegi. Saking padatnya, hampir setiap jengkal tanah diisi oleh manusia dan ruang untuk bernafas terasa begitu sempit. Ironisnya, di balik semua itu, infrastruktur di sana hampir tidak ada. Akses air bersih terbatas, jalan becek, dan udara penuh polusi. Tapi yang menarik, generasi mudanya masih punya semangat tinggi buat sekolah dan belajar, dengan harapan suatu hari bisa keluar dari bayang-bayang Dharavi dan mengubah nasib mereka sendiri. Gunung sampah Gazipur di India. Di pinggiran New Delhi berdiri gunung yang bukan terbuat dari batu, tapi dari sampah. Namanya tempat pembuangan sampah Gazipur, dan warga sekitar menjulukinya Mount Everest Sampah. Bayangkan, tingginya sudah mencapai 72 meter, hampir setara gedung pencakar langit 20 lantai. Setiap hari sekitar 2.000 ton sampah baru terus datang, menambah volume yang sudah jauh melampaui kapasitas sejak tahun 2002. Tapi anehnya, hingga kini sampah masih tetap dibuang di sana tanpa henti. Sekitar 8 juta orang hidup di sekitarnya dan harus menahan bau busuk yang menusuk hidup setiap hari. Bukit raksasa dari limbah ini bukan cuma simbol ketidakpedulian lingkungan, tapi juga potret nyata bagaimana kota modern bisa kewalahan menghadapi konsekuensi dari kehidupannya sendiri. Gedung monster di Hong Kong. Di tengah gemerlap kota Hong Kong yang modern dan penuh cahaya, ada satu bangunan yang disebut-sebut sebagai simbol kelam dari krisis perumahan di sana. Namanya Gedung Monster. Dari luar tampilannya memang keren dan sering muncul di film-film terkenal. Tapi siapa sangka, di balik dinding beton itu tersembunyi kehidupan yang penuh sesak. Kompleks besar ini menampung lebih dari 10.000 orang di dalam sekitar 2.000 unit kecil. Bayangin aja, satu keluarga bisa tinggal di ruangan yang luasnya nggak lebih besar dari kamar tidur biasa. Udara lembab, pencahayaan minim, dan hampir nggak ada ruang pribadi. Karena struktur bangunan yang rumit, proyek pembongkaran atau renovasi hampir mustahil dilakukan. Bahkan untuk memperbaiki kabel komunikasi saja bisa jadi mimpi buruk. Gedung monster ini bukan cuma jadi spot foto yang viral di internet, tapi juga potret nyata tentang bagaimana padatnya kehidupan di kota dengan harga tanah termahal di dunia. Dorongan penumpang di kereta bawah tanah Tokyo. Setiap hari, sekitar 8,7 juta orang memadati kereta bawah tanah Tokyo. Bayangin betapa padatnya suasana di jam sibuk ketika semua orang berusaha tiba di tempat kerja tepat waktu. Disinilah muncul pemandangan yang mungkin bikin turis geleng-geleng kepala, yaitu petugas khusus bernama Oshia. Tugas mereka unik tapi ekstrim banget, yaitu mendorong penumpang ke dalam gerbong sampai pintu bisa tertutup rapat. Gak peduli seberapa penuh, kereta tetap harus berangkat sesuai jadwal, karena di Jepang ketepatan waktu adalah segalanya. Dari luar mungkin terlihat lucu atau bahkan gila, tapi bagi warga Tokyo, ini sudah jadi bagian dari rutinitas harian. Sebuah cerminan disiplin yang luar biasa, tapi juga tekanan sosial yang datang dari kehidupan di kota yang super padat. Kereta paling padat di Bangladesh. Kalau kamu pikir kereta bawah tanah Tokyo sudah gila padatnya, tunggu sampai melihat kereta di Bangladesh. Di sini kata penuh benar-benar kehilangan maknanya. Ribuan orang berebut naik, bukan hanya di dalam gerbong, tapi juga di atap, di sela jendela, bahkan bergelantungan di sisi kereta yang sedang melaju. Setiap inci ruang dimanfaatkan dan suara peluit kondektur seolah menjadi aba-aba untuk pertaruhan nyawa. Banyak yang tahu betapa berbahayanya kondisi ini, tapi bagi mereka, naik kereta tetap jadi satu-satunya cara untuk mencari tempat kerja, sekolah, atau keluarga di desa. Pemandangan menegangkan ini bukan cuma soal transportasi, tapi tentang keteguhan hidup masyarakat Bangladesh yang terus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas dan padatnya populasi.
Lahore, kota paling kotor di dunia. Di Pakistan ada satu kota yang menyandang predikat kelam, yaitu Lahore, kota dengan udara paling kotor di dunia. Angka indeks polusinya mencapai 348, lebih dari 3 kali lipat batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Bayangin, setiap tarikan napas di sana setara dengan menghirup asap beracun dari puluhan batang rokok. Penyebabnya, aktivitas industri tanpa pengawasan, pembakaran sampah yang sembarangan, dan kendaraan tua yang masih bebas melintas tanpa aturan emisi yang jelas. Langit Lahore yang dulu biru, kini tertutup kabut tebal berwarna abu-abu. Dan penduduknya hidup dalam ancaman penyakit pernapasan setiap hari. Kota ini menjadi simbol nyata dan harga mahal yang harus dibayar ketika kemajuan tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Krisis kemanusiaan di tempat sampah Dandora, Kenya. Di pinggir Nairobi, Kenya, terbentang salah satu tempat paling menyedihkan di dunia, yaitu tempat pembuangan sampah Dandora. Dibuka sejak tahun 1977, seharusnya lokasi ini sudah ditutup sejak 2001 karena dianggap tidak layak. Tapi kenyataannya hingga sekarang ribuan ton sampah masih terus menumpuk di sana setiap hari. Di balik tumpukan limbah itu, ribuan keluarga tinggal dan bertahan hidup dengan mengais barang bekas. Udara penuh asap beracun, tanah tercemar, dan air di sekitarnya sudah terkontaminasi berat oleh timbal yang kadarnya sampai 10 kali lipat di atas batas aman. Anak-anak tumbuh dengan napas sesak dan tubuh lemah akibat paparan racun setiap hari. Dandora bukan sekedar tempat pembuangan sampah, tapi juga simbol dari keputusasaan dan ketidakadilan yang masih terjadi di banyak penjuru dunia. Kemacetan tak berujung di Hanoi. Hanoi, ibu kota Vietnam, dikenal dengan salah satu yang bikin siapapun kehilangan kesabaran, yaitu kemacetan yang seolah tak pernah berakhir. Jalanan dipenuhi mobil, motor, dan klakson yang tiada henti. Kadang kecepatan rata-rata kendaraan cuma sekitar 10 km per jam, dan untuk melintasi kota bisa makan waktu setengah hari. Masalahnya sederhana, yaitu jumlah penduduk dan kendaraan yang tumbuh jauh lebih cepat daripada pembangunan jalan. Mobil kini makin terjangkau, tapi transportasi umum masih belum efisien. Pemerintah sudah berjanji untuk memperbaikinya, bahkan berencana melarang penggunaan sepeda motor pada tahun 2030. Tapi untuk sekarang, Hanoi tetap jadi labirin asap dan suara bising, di mana kesabaran pengemudi diuji setiap harinya di tengah lautan kendaraan yang tak pernah surut. Kota sampah di pinggiran Kairo. Di pinggiran Kairo, Mesir, ada sebuah kawasan yang dikenal dengan sebutan kota sampah. Bukan tanpa alasan, karena hampir seluruh kehidupan di sini berputar di sekitar limbah kota. Awalnya, Kairo tidak punya sistem pengelolaan sampah yang baik. Jadi, warga di distrik Mansyat Nasser mengambil alih tanggung jawab itu sendiri. Mereka mengangkut sampah dari rumah ke rumah menggunakan gerobak, lalu menyortirnya di tempat tinggal mereka. Sejak tahun 1969, pemerintah memusatkan semua pemulung di satu kawasan. Dan sejak saat itu, wilayah ini berubah menjadi gunung sampah hidup. Udara di sana penuh dengan asap tebal dan pembakaran plastik, jalan-jalan tertutup timbunan sampah, dan air tanah tercemar bahan kimia berbahaya. Ironisnya, di balik kondisi yang mengenaskan itu, warga tetap bertahan hidup dengan bekerja dari tumpukan limbah yang dianggap tak bernilai oleh orang lain. Kuburan sepeda di Tiongkok. Smart consumption adalah konsep yang didorong pemerintah Tiongkok sebagai bagian dari gaya hidup modern berbasis teknologi dan ekonomi berbagi. Nah, ide ini diwujudkan lewat program berbagi sepeda yang sempat booming pada tahun 2015. Ribuan sepeda warna-warni membanjiri jalanan kota besar seperti Beijing dan Shanghai dengan harapan bisa mengurangi polusi dan kemacetan. Tapi tak lama kemudian, impian hijau itu berubah menjadi bencana logistik. Jumlah sepeda yang diproduksi jauh melampaui kebutuhan dan banyak perusahaan penyewaan bangkrut hanya dalam hitungan tahun. Akibatnya jutaan sepeda ditinggalkan begitu saja, menumpuk di lapangan kosong dan pinggiran kota,
membentuk kuburan sepeda raksasa yang bisa dilihat dari udara. Pemandangan ini bukan hanya menunjukkan kegagalan sistem, tapi juga ironi, upaya untuk menciptakan solusi ramah lingkungan justru berakhir menjadi tumpukan sampah logam baru. Kemacetan liburan di Tiongkok. Kalau di banyak negara liburan berarti waktu santai, di Tiongkok justru bisa berubah jadi mimpi buruk di jalan raya. Setiap kali musim liburan tiba, jutaan orang serentak pulang kampung atau berpergian. Dan hasilnya jalanan langsung macet total sejauh mata memandang. Perjalanan yang biasanya cuma butuh waktu 1,5 jam bisa molor sampai 6 jam lebih. Kendaraan menumpuk berlapis-lapis tanpa ruang untuk bergerak, sementara klakson bersahutan seperti orkestra kekacauan. Masalah utamanya, rute alternatif sangat sedikit, sementara jumlah mobil terus bertambah secara eksplosif setiap tahun. Bahkan, stasiun tol terbesar di negara itu pun kewalahan menampung arus kendaraan yang seolah tak ada ujungnya. Pemandangan dari udara terlihat seperti lautan mobil berwarna-warni yang tak bergerak, sebuah potret nyata dari harga kemajuan di negeri dengan populasi terbanyak di dunia. Polusi parah di Sungai Citarum, Indonesia. Di Indonesia ada satu sungai yang dulu dikenal sebagai sumber kehidupan bagi jutaan orang, tapi kini berubah menjadi simbol kehancuran lingkungan, yaitu Sungai Citarum. Sekitar 9 juta warga bergantung padanya untuk air minum, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Namun selama puluhan tahun, ribuan pabrik di sepanjang tepi sungai membuang limbah beracun langsung ke air tanpa penyaringan. Akibatnya, Citarum kini dipenuhi logam berat, bakteri, dan limbah industri berwarna pekat yang berbahaya. Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan proyek pembersihan besar-besaran senilai $500 juta, termasuk larangan pembuangan limbah dan upaya reboisasi. Tapi sayangnya, pipa-pipa pembuangan ilegal dan korupsi masih menghambat hasil yang nyata. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan itu kini berubah menjadi lahan beracun yang menjadi cermin pahit dari benturan antara industrialisasi dan kelestarian alam. Konflik geng di Rio de Janeiro. Rochinha, salah satu favela paling terkenal di Rio de Janeiro, dulu sering digambarkan sebagai contoh suksesnya masyarakat urban Brasil. Tapi sekarang suasananya jauh berbeda. Wilayah ini lebih mirip zona perang daripada kawasan pemukiman. Di sini, geng-geng bersenjata saling berebut wilayah dan suara tembakan menjadi hal biasa terdengar setiap hari. Lebih dari 200.000 orang tinggal di apartemen sempit, dikelilingi oleh ketegangan dan bahaya konstan. Bahkan untuk pergi ke toko saja butuh keberanian ekstra karena ancaman penjarahan dan bentrokan bisa terjadi kapan saja. Pemerintah hampir tak punya kendali di kawasan ini. Air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar nyaris tidak ada. Rochinha kini menjadi cermin tragis dari ketimpangan sosial dan lemahnya pengaruh negara di tengah bayang-bayang kekerasan kota besar. Sepeda dan sampah di Kanal Amsterdam. Amsterdam memang dikenal sebagai surga bagi pesepeda, tapi di balik jalur-jalur indahnya ada fakta unik sekaligus mengejutkan. Setiap tahun sekitar 15.000 sepeda ditemukan tenggelam di kanal-kanalnya, entah karena kecelakaan, aksi vandalisme, atau sekedar kecerobohan. Sepeda-sepeda itu berakhir di dasar air yang tenang. Pemerintah kota bahkan punya tim khusus untuk peralatan berat yang setiap hari menyelam dan mengangkat besi-besi berkarat itu menggunakan cakar mekanis raksasa. Tapi bukan cuma sepeda yang mereka temukan. Kadang ada kulkas, troli, bahkan mobil dengan jumlah sekitar 50 unit per tahun. Fenomena ini menunjukkan dua sisi kota Amsterdam, yaitu satu yang modern dan ramah lingkungan, dan satu lagi yang diam-diam menumpuk sampah di bawah permukaannya. Kehidupan subhuman di Ferentari, Rumania. Di jantung ibu kota Rumania, Bukares, ada satu kawasan yang nyaris terlupakan bernama Ferentari. Tempat ini dikenal sebagai permukiman terbesar bagi komunitas Roma, tapi juga sebagai salah satu wilayah dengan kondisi hidup paling memprihatinkan di Eropa. Puluhan ribu keluarga tinggal berdesakan di gedung-gedung tua dan kumuh tanpa sanitasi yang layak.
Jalanan dipenuhi sampah dan bau kotoran menjadi bagian dari keseharian. Banyak anak tumbuh tanpa pendidikan dan sebagian besar warga hidup di luar sistem. Tanpa akses kesehatan, tanpa pekerjaan,